Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadan Putra Sanjaya. Saya dari program studi ilmu komunikasi Universitas Asia Yogyakarta. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya bertujuan untuk melakukan penyuluhan tentang upaya edukasi pencegahan penyakit asam lambung di kalangan remaja. Perbedaan dari asam lambung itu apa, GERD itu apa, bahkan sampai kemah. Belum sampai. Oke, itu benar pemahaman saya yang sudah saya lakukan riset dari Halodoc. Jadi perbedaannya kalau asam lambung itu dia cairan yang ada di dalam lambung. Jadi apabila asam lambung ini masuk ke dalam kerongkongan, di mana ada namanya di sini tuh katup esophagus, dia nanti akan masuk dan menyebabkan rasa panas di dada seperti itu. Dan itu yang dinamakan GERD. Biasa GERD itu disebabkan oleh beberapa faktor yang nanti akan aku bahas di next slide-nya. Nah, identifikasi masalah dari penyuluhan ini yang pertama kebiasaan tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol. Kadang kita sebagai mahasiswa itu ngerasa pernah ada tekanan stres, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa akhir gitu yang biasa sedang menyusun TA atau skripsi, itu kadang dia tidak mengatur pola makannya, pola tidurnya, bahkan sampai kadang dia mengabaikan pola hidup sehatnya seperti itu. Dengan berjalannya waktu, GERD ditemukan terjadi lebih banyak di kalangan remaja, khususnya mahasiswa, apalagi mahasiswa perantau yang sering mengabaikan pola makan, pola tidur, dan lain-lain. Habis ada kebiasaan sering berbaring atau tidur setelah makan. Jadi kita kadang selama mahasiswa ketika sudah habis makan, kita pasti langsung sering kayak ngantuk atau merasa langsung ingin berbaring di kasur. Itu bisa jadi penyebab salah satu GERD. Gastroparesis, terus ada gangguan jaringan ikat, penyakit bawaan lahir. Kadang juga GERD ini menjadi faktor keturunan. Tanda dan gejala GERD, perlu kita ketahui juga tanda dan gejala dari GERD ini agar kita bisa aware lagi terhadap gejala-gejalanya. Yang pertama ada sensasi terbakar di dada. Apabila mas-masnya pernah kayak ngerasa nggak langsung merasa kayak bersendawa terus ada rasa panas di dada, itu bisa jadi tanda dan gejala GERD, mas. Dan rasa asam atau pahit di mulut. Kadang kalau kita habis ngerasain nggak enak di perut itu ada rasa asam atau pahit di mulut yang ciri-ciri kayak mau mual gitu, pasti akan ada rasa asam atau pahit di mulut. Mual dan muntah itu salah satu faktornya juga. Habis itu ada bau mulut sama nyeri di dada yang berulang kali, khususnya di ulu hati, yang itu bisa kadang kambuh mungkin setiap 2 hari sekali atau tergantung jamnya juga. Terus ada sakit saat menelan dan kesulitan menelan. Terus ada sensasi mengganjal di tenggorokan dan kerongkongan sakit atau menghadang, itu juga sering kayak kita kesulitan untuk menelan. Itu kadang kita ngerasa oke-oke aja, padahal itu bisa jadi tanda dan gejala dari GERD.
diet ekstrim atau telat makan saat puasa. Ini sering banget kita jumpain, kayak kita ada misalnya diet atau nge-gym atau mungkin kita ngelakuin olahraga yang terlalu berat, itu bisa juga memperparah faktor yang memperparah GERD. Telat makan juga ya mas, kadang kita sering banget ngeremehin telat makan itu, misal kayak oh iya nanti deh kita tunda-tunda makan kita, tanpa kita ketahui itu bisa memperparah GERD kita. Ya daging-dagingan, habis itu ada gorengan, bentar. Sama pencegahannya itu ada beberapa cara. Yang pertama pastinya menjaga berat badan agar tetap ideal. Jangan sampai kita terlalu karena makannya nggak terkontrol sampai kita akhirnya obesitas atau kita terlalu mengabaikan itu, bisa kita cegah dengan jangan langsung berbaring atau tidur setelah makan. Setidaknya kita kasih jeda 2-3 jam baru kita bisa langsung tidur agar nggak langsung. Post test ini seberapa nangkepnya Mas dari pemahaman materi yang udah Mas sampaikan tadi. Ada 5 pertanyaan lagi dan itu ada pilihan ganda juga. Ada yang mau tanyakan mas? Bisa bertanya, apakah GERD itu hanya jangka pendek atau bisa jangka panjang? Oke, terima kasih pertanyaannya.
segitu aja teman-teman penyuluhan tentang edukasi pencegahan penyakit GERD atau asam lambung. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat juga, dan mungkin mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau tindakan perilaku yang tidak berkenan. Saya minta maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, perkenalkan gue Raha, gue dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Kesan dari edukasi barusan, mengetahui cara pencegahan asam lambung itu gimana, terus apa saja yang harus gue lakukan ketika gue ngerasa asam lambung. Nah, terus pesan untuk teman-teman tadi, jaga pola makan, jaga pola tidur, biar hidup terus sehat. Selesaikan skripsimu. Perkenalkan, nama saya Rafli Giovanni-Sistar. Saya berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Dan kesannya mungkin menambah pengalaman baru, dan mungkin pesan yang udah disampaikan tadi, mungkin pesan juga buat tetangga kosan saya, jaga kesehatan aja dan jangan jaga pola tidur. Udah sih, itu aja. Oke.